現れると信じる。能力が発現しない例もある。お前まさか。そうだ、腕管理されていると噂の。ドラゴンの魔力に当たる。夢を諦めたら楽になれた。Halo para animers yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime summer terbaru kali ini, yaitu anime action yang berjudul Shinmai Ocean Boukensa yang sekarang udah nyampe ke episode keempat, guys. Nah, buat kalian guys ya yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode terbaru anime kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Slepeu. Di saat pengumuman nomor peserta yang lulus ujian petualang, terlihat Rick yang sangat tenang, yang mana dia teringat dengan beberapa hal. Saat kecil Rick selalu membaca buku dongeng Yamato tentang iblis terkuat Kaisar Al-Sapit. Dia yang sangat terinspirasi setelah membaca buku petualangan Yamato. Alhasil, Rick bilang pada kedua orang tuanya bahwa dirinya ingin menjadi petualang seperti Yamato. Namun karena petualang itu sangat berbahaya dan bikin nyawa melayang tiba-tiba, ibunya pun tidak memperbolehkannya. Bahkan sang ayah juga berkata agar Rick tidak percaya dengan legenda Yamato. Setelah itu Rick pergi ke dokter atau apalah itu, yang mana bapak C ini menjelaskan bahwa dirinya menemukan tanda bahwa Rick punya kekuatan bawaan. Karena orang-orang dengan tanda bawaan itu langka, termasuk Rick salah satunya. Tapi bapak C ini belum tahu pasti kemampuan apa yang Rick punya. Mendengar semua ucapan Pak Dokter, tentu Rick sangat senang dan langsung lari ke atas bukit. Dia sangat semangat untuk membuktikan pada ayah dan ibunya ketika kekuatan bawaannya itu muncul. Sejak saat itu Rick memutuskan untuk menjadi petualang setelah bangun tidur. Di sekolah, teman-teman Rick yang udah diberitahu bahwa Rick itu mempunyai kekuatan bawaan, mereka pun bertanya apakah kemampuan Rick sudah muncul. Rick berkata bahwa kekuatannya itu tidak akan muncul secara tiba-tiba. Dan ternyata guys ya, mereka itu bukan hanya bertanya hari ini, bahkan setiap hari. Setelah capek karena udah 1 tahun mereka bertanya terus, di malam harinya Rick pun mencoba melatih kekuatannya dengan api. Tapi ya, hanya pegelnya aja yang dapat. Ternyata Rick itu masih saja berteman dengan teman-temannya yang selalu bertanya kekuatannya sejak kecil, yang mana sekarang mereka semua udah pada gede-gede. Mereka menjelaskan sebuah kasus di mana orang-orang tidak memiliki kemampuan meski sudah punya tanda. Mereka menyarankan agar Rick menjadi petualang dulu, karena meski tak punya kemampuan, para petualang bisa mendapatkan banyak uang. Tapi bukan hal seperti itu yang Rick inginkan. Di musim dingin, Rick mendapatkan pekerjaan yang membuat ibunya senang mendengarnya. Seperti yang kalian tahu, Rick direkrut menjadi resepsionis di serikat petualang bernama Tiger Root. Ayahnya juga senang karena itu merupakan pekerjaan yang bagus dan stabil. Setiap hari kehidupan Rick berjalan seperti biasa, bekerja menjadi resepsionis, membaca buku Yamato, dan sepertinya dia akrab dengan salah satu petualang. Bahkan sampai saat dimana Alisa masuk bekerja dengannya. Karena melihat kedua orang tuanya yang udah mulai tumbuh uban, hidupnya pun juga sangat stabil. Akhirnya Rick memutuskan untuk meletakkan buku Yamato ke dalam lemari. Singkat cerita, Alisa yang junior tentu masih kebingungan untuk memberikan bayaran pada para petualang. Alhasil Rick pun membantunya, yang mana sekarang Rick udah berumur 30 tahun. Karena akhir-akhir ini monster sering muncul di kota, dan sepertinya akan ada misi baru yang diumumkan. Monster yang terusir dari sarangnya mulai berkeliaran menuju kota, tapi kebanyakan cuma monster level rendah. Jadi mungkin itu cuma misi peringkat D. Dengan itu Alisa pun akan mempersiapkan agar mereka bisa mengurusnya dengan cepat. Terus teman petualang Rick datang, dan ternyata petualang ini bernama Zai.
Zaid, yang mana ternyata Zaid ini datang menunjukkan lencana petualang peringkat B. Mengetahui itu Rick sangat terkejut karena ya kemarin itu Zaid masih peringkat C guys. Sekarang dia udah naik menjadi peringkat B. Zaid sangat senang karena dengan naik peringkat gaji dia itu bisa menjadi semakin tinggi. おめでとうザイ14年間 Meski kehidupannya udah sangat stabil dan tidak pernah mengeluh tentang apapun, tapi dirinya itu masih belum puas. Andai saja dirinya menjadi petualang, mungkin sekarang dirinya udah sangat puas. Di tengah Rick yang memikirkan hal tersebut, secara nggak diduga terdengar suara orang meminta tolong karena ada monster yang muncul. Rick langsung bergegas. Rick tahu bahwa monster yang muncul itu adalah troll raksasa. Dirinya yang bingung kenapa bisa ada monster kelas menengah di kota. Secara tiba-tiba seorang cewek lewat membawa belanjaannya. Di sini Rick dengan berani melindungi cewek tersebut, tapi si cewek malah menyuruh Rick mundur. Nah, inilah saat dimana Rick pertama kali bertemu dengan Renate guys. Setelah itu mereka berdua pun berjalan bersama. Melihat kekuatan Renate tadi, Rick merasa jika dia itu adalah petualang peringkat B. Tapi karena tebakannya itu salah, Rick langsung memutuskan bahwa Renate itu sebenarnya adalah peringkat A. Rick tentu sangat terkejut karena itu merupakan pertama kali dirinya melihat petualang peringkat A bertarung di dekatnya. Namun Renate berkata bahwa dirinya juga bukan peringkat A, dan ketika Renate memberitahu yang sebenarnya bahwa dirinya itu adalah peringkat S, tentu mengetahuinya Rick shock bukan main karena rumornya mereka yang peringkat S seperti Renate and the gang dihapus dari daftar serikat dan diawasi markas pusat langsung. Mereka adalah kelompok terkuat sepanjang masa. Nah, karena mumpung dirinya bertemu dengan petualang legendaris, Rick pun berniat bertanya beberapa hal tentang dirinya. Dengan senang hati Renate akan menjawab pertanyaan Rick. Rick pun menjelaskan bahwa sejak kecil dirinya bermimpi menjadi petualang dan mengalahkan Kaisar Al-Sapit. Dirinya juga punya kemampuan bawaan yang belum muncul, tapi sekarang dirinya itu sudah berumur 30 tahun, yang mana baginya dirinya itu sudah terlambat untuk menjadi petualang. 先ほどの件であなたにはているのでしたら魔力量のやっていける可能性はあり Mendengar perkataan yang sangat tidak mengenakan dari Renate, tapi bagi Rick itu cukup masuk akal. Meski rasanya agak gimana gitu, tapi Rick berpura-pura lega. Dia pun memutuskan untuk berhenti memegang mimpi yang harusnya dirinya lupakan selama bertahun-tahun lalu. Rick sangat senang bertemu dengan Renate yang sangat baik. Dengan itu dia mengajaknya makan malam bersama, dan secara nggak diduga Renate mengiyakan ajakan Rick itu karena kebetulan dia tidak punya waktu luang besok malam. Mendengar itu Rick sangat tidak percaya. Di keesokan harinya terlihat Rick yang sangat senang hingga membuat Alisa bingung. Di malam harinya, kesenangan Rick sangat brutal karena dirinya akan makan malam dengan gadis top brute seperti Renate. Bahkan jika malam itu lancar, dirinya berharap bisa pacaran. Tapi Rick terkejut karena jumlah kemunculan monster akhir-akhir ini tidak normal. Dan kebetulan Rick mendengar suara pertempuran yang mana itu adalah ulah Renate. Terlihat begitu banyak monster yang berdatangan. Rick yang sangat terkejut dengan jumlah monster yang datang, tapi Renate menenangkannya. Lagi pula Rick itu hanya akan menghambat, jadi ya mau nggak mau dia harus mundur. Dan dengan itu si putri pemenggal Renate pun akan memulai aksinya. Hanya dalam sekali serang itu membuat para monster patah tulang. Rick yang menontonnya tentu shock mengetahui kekuatan sebenarnya dari petualang peringkat S. Namun secara nggak diduga, secara tiba-tiba Renate itu tak bergerak dan merasakan sesuatu yang sangat panas seperti berada di dalam kobaran api. Renate yang udah tepar, Rick langsung menolongnya, tapi secara tiba-tiba monster udah siap menyerang. Tapi untungnya Zaid tepat waktu menolong mereka. Zaid tentu terkejut karena bukannya kencan di kafe Rick malah kencan di pinggir hutan yang penuh monster. Bahkan ada juga dua orang petualang yang selalu mengambil misi dari Rick. Si cewek yang langsung melompat menyerang. Dari kekuatannya kita bisa tahu bahwa dia itu adalah seorang ahli taijutsu, sedangkan si abang ini merupakan ahli sihir. Zaid menyuruh Rick mundur membawa Renate. Di sini mereka bertiga melakukan combo attack pertempuran yang membuat si monster auto sesak napas anjing.
Rick sangat kagum melihat pertarungan petualang dari dekat. Meski seharusnya dirinya itu sudah menyerah, tapi jiwanya masih merasa iri. Renete yang menyuruh Rick mundur karena di sana itu berbahaya, tapi Rick menenangkannya karena Zaid itu merupakan petualang peringkat B. Tapi Renete berkata bahwa itu masih belum cukup karena di dekat mereka itu ada sesosok naga. Renete menjelaskan bahwa tubuhnya itu punya reaksi traumatis tiap kali dirinya merasakan sihir naga. Renete kehilangan kendali sihir di tubuhnya sendiri. Rick yang merasa bahwa naga tak mungkin datang ke pemukiman, baru aja ngomong si dragon laknat itu malah langsung nongol anjir. Saking besarnya naga tersebut membuat bayangan gelap yang menutupi pandangan mereka. Zaid bingung kenapa naga itu ada di pemukiman manusia. Rick pun paham alasan kenapa monster selalu muncul ke pemukiman, yaitu lari dari naga tersebut. Di dalam peraturan petualang, saat petualang di bawah peringkat A bertemu naga, maka mereka harus kabur. Tapi si abang Ucup ini malah panik dan menyerang si naga. Meski nggak berasa, tapi naga itu marah hingga membuat gelombang angin yang membuat mereka semua langsung tepar anjing. Setelah itu mereka semua pun lari, tapi secara nggak diduga ada kekai penghalang yang dibuat oleh si naga agar mereka tidak bisa kabur. Meski Zaid mencoba merusaknya, tapi itu mustahil. Anjing, si raja undang gak mempan malah pakai batu. Tapi melihat keberanian Rick tak ragu sama sekali, Zaid pun mengajak teman-temannya karena sebagai petualang mereka tak akan membiarkan seorang resepsionis maju sendirian. Di sini si cewek menyerangnya dengan taijutsu dan melakukan combo attack dengan sihir si Ucup. Lalu disusul langsung oleh Zaid yang menyerang kepala naga dengan kapaknya itu. Tapi ya, semua kerja keras mereka membuahkan musibah. Terlihat si naga laknat itu yang mulai menarik nafas, yang artinya kalian pasti udah pada tahu dong apa yang akan dia lakukan. Menyadari itu, Zaid dengan cepat menggunakan sihir pengubah besi pada tubuh mereka semua. Meski udah berubah menjadi besi, itu tidak mempan karena mereka tetap saja tepar. Renete yang kesal karena sebagai peringkat S, tapi dirinya malah menjadi beban. Terlihat Rick yang masih bangkit dari timbunan tanah. Terlihat tubuhnya yang udah sekarat, tapi dia tetap maju untuk membuat impiannya terwujud. Tapi malah langsung kena geprek anjing. Mereka semua yang khawatir dengan Rick, tapi terlihat sesuatu yang mulai bangkit dari dalam tubuh Rick. Bahkan dia bisa mengangkat kaki naga yang menginjaknya. Bahkan juga dia membuat naga tersebut terpental. Lebih mengejutkannya lagi, terlihat di sini Rick mengeluarkan efek kayak super saiyan guys. Zaid aja nggak percaya apakah itu benar-benar sosok Rick. Renete shock karena ada banyak energi sihir yang meluap dari tubuhnya sampai bisa terlihat. Menyadari bahwa kemampuan bawaannya telah bangkit, Rick sangat senang karena dia sudah menunggu selama 30 tahun. Dengan itu di sini Rick langsung mencoba kekuatan barunya itu langsung dengan melawan sang naga. Anjing, baru dapat kekuatan aja udah membuat kepala naga jadi bolong kayak gini. Buset, yang peringkat S aja udah trauma anjing. Terus secara tiba-tiba babang Rick pingsan, tapi itu wajar karena dia langsung menggunakan kekuatan barunya melebihi batasannya. Terus setelah bangun dari pingsannya, Renete menjelaskan bahwa semua sirkuit sihir di tubuh Rick hancur, bahkan dia hampir mati. Parahnya lagi, ternyata Rick sudah pingsan selama 1 minggu. Renete menunggu Rick selama itu untuk mengundang Rick bergabung dengan kelompok Oracle Kumpis. Tujuan kelompok itu sama seperti Rick, yaitu mengalahkan Kaisar Al-Sapit. Dan karena Rick bisa bertarung dengan keberanian tanpa menyerah sedikit pun, Renete yakin Rick bisa menjadi lebih kuat dan bertarung bersama mereka. Renete menjamin dan sangat yakin bahwa Rick bisa menjadi petualang. Itu merupakan pertama kali kata-kata yang Rick dengar selama hidupnya. Rick menangis karena akhirnya impian untuk menjadi petualang akan segera terwujud. Setelah itu cerita kembali ke masa sekarang, yang mana akhirnya Rick lolos menjadi petualang resmi. Di sini Rick mengucapkan kata-kata yang sangat memotivasi guys, yaitu Rick berterima kasih untuk dirinya sendiri yang telah bertahan hingga hari ini, dan terima kasih juga karena tidak menyerah. Dan yap, situ akhir dari anime Shin Mai Osan Boukensai episode 4.
Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya, makanya pantengin terus channel Anime Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Slepeu.